Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Hanifa dari kelas PM 2024D dengan NIM 3 digit terakhir 074. Di sini saya akan membuktikan teorema 11.8 yang berbunyi dua ruas garis singgung pada lingkaran dari titik luar lingkaran adalah kongruen dan membentuk sudut-sudut kongruen dengan garis yang menghubungkan titik di luar lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Nah, di sini diketahui ada lingkaran P, titik I di luar lingkaran, ruas garis IR dan ruas garis IS menyinggung lingkaran di titik R dan di S. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa ruas garis IR itu kongruen dengan ruas garis IS dan sudut RIP kongruen dengan sudut SIP. Nah, langkah pertama, berdasarkan postulat 1 yang berbunyi melalui dua titik berbeda dapat dibuat tepat satu garis. Jadi di sini kita bisa membuat garis PR dan PS. Nah, garis PR dan PS ini sama saja dengan jari-jari. Jadi kita dapat tulis buat jari-jari PR dan PS. Berdasarkan postulat 1 melalui dua titik berbeda dapat dibuat tepat satu garis. Nah, jadi di sini bisa kita hubungkan titik P ke titik R. Kemudian titik P ke titik S. Nah, seperti itu. Kemudian langkah kedua, di sini berdasarkan dengan akibat 11.1 yang mengatakan setiap garis yang menyinggung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari yang dibuat dari pusat lingkaran dengan titik singgungnya. Nah, karena di sini RI adalah garis singgung yang menyinggung lingkaran P dan PR adalah jari-jari, jadi PR itu tegak lurus dengan RI. Tegak lurus dengan RI. Begitu pula dengan PS. PS juga tegak lurus dengan SI. PS tegak lurus SI. Nah, ini tadi berdasarkan dengan akibat 11.1. Akibat 11.1 yang mengatakan setiap garis yang menyinggung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari yang dibuat dari pusat lingkaran dengan titik singgungnya. Kemudian langkah ketiga, karena
PR tegak lurus RH dan PS tegak lurus SH, maka di sini dapat diketahui bahwa segitiga PHR dan segitiga PHS itu adalah segitiga siku-siku karena terdapat dua garis yang saling tegak lurus. Segitiga PHR dan segitiga Nah, langkah keempat yaitu karena tadi PR tegak lurus RH, jadi dapat disimpulkan bahwa sudut PRH itu adalah sudut siku-siku yang ukurannya 90 derajat. Sudut PRH sama dengan 90 derajat. Begitu pula dengan sudut PSH, karena PS tegak lurus SH, maka sudut PSH ukurannya 90 derajat. Karena PS tegak lurus SH. Kemudian langkah kelima, kita dapat melihat sudut PRH dan sudut PSH. Nah, akibat dari langkah 4 ini kan sudut PRH ukurannya 90 derajat. Sudut PSH ukurannya juga 90 derajat. Maka sudut PRH dan sudut PSH di sini kongruen. Sudut PRH kongruen sudut PSH. Karena langkah 4. Nah, kemudian langkah ke-6. Langkah ke-6 di sini kita dapat melihat PR dan PS di sini keduanya sama-sama jari-jari. Jadi kita dapat menyatakan bahwa PR kongruen dengan PS. Karena jari-jari. Kemudian langkah ke-7, di sini ada ruas garis PH. Nah, PH itu pasti kongruen dengan dirinya sendiri. Artinya PH kongruen dengan PH. Ini berdasarkan dengan refleksif. Karena reflektif. Kemudian langkah ke-8, karena langkah 7, 6, dan 5 berdasarkan sisi-sisi sudut, maka dapat dinyatakan bahwa segitiga HPR kongruen dengan segitiga HPS. Jadi dapat ditulis segitiga HPR kongruen segitiga HPS berdasarkan langkah 7, 6, 5.
yaitu sisi sudut. Kemudian langkah ke-9, karena segitiga HPR dan segitiga HPS kongruen, maka sisi-sisi dan sudut-sudut yang berkesesuaian pun juga kongruen. Jadi dapat dinyatakan bahwa HR itu kongruen dengan HS. HR kongruen HS. Dan sudut RHP kongruen dengan sudut SHP. SHP kongruen dengan sudut SHP berdasarkan definisi segitiga kongruen. Nah, jadi di sini teorema 11.8 yang menyatakan dua ruas garis singgung pada lingkaran dari titik di luar lingkaran adalah kongruen dan membentuk sudut-sudut kongruen dengan garis yang menghubungkan titik di luar lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Jadi, karena yang akan dibuktikan HR kongruen HS dan sudut RHP kongruen sudut SHP di sini sudah terbukti, maka teorema 11.8 terbukti. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.